Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di antara pesan dan wasiat yang senantiasa diulang-ulang, baik disampaikan oleh khatib pada saat menyampaikan khutbahnya atau disampaikan oleh para ustadz dalam setiap kajiannya, yaitu wasiat untuk agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana wasiat yang disampaikan secara berulang ini pada setiap kesempatan seakan-akan menjadi sebuah reminder bagi kita semua, sebuah pengingat bagi kita semua bahwasanya hakikat dan misi terbesar orang-orang yang beriman di muka bumi ini adalah untuk mentakwakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah wasiat yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan baik kepada manusia yang pertama maupun kepada manusia yang terakhir, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, begitu pula pesan yang sama kepada kalian para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyaallah muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, hadirnya kita di tempat yang mulia ini selain untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala serta sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya adalah untuk kita
memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang berisi terkait tentang bagaimana kesaksian-kesaksian, testimoni yang diberikan oleh para sahabat terkait tentang bagaimana luhurnya dan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada bab pembahasan terkait tentang sakhawatu an-nafs, yaitu jiwa yang dermawan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas hadis yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Jadi di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan 5 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang ketiga disebutkan an Anas bin Malikin qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari terkait tentang pembahasan bagaimana luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali menyampaikan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Karena orang yang paling sering berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling merasakan bagaimana luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu yang namanya akhlak itu bukan sekedar klaim belaka, tapi yang namanya akhlak itu adalah terkait tentang bagaimana penilaian orang lain di saat kita berinteraksi secara langsung dengan mereka. Maka jangan pernah kita mengklaim diri kita bahwasanya saya adalah sosok yang memiliki akhlak yang mulia, padahal kesaksian yang berbeda disampaikan oleh orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Maka di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang selama 10 tahun senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hendak menggambarkan kepada kita salah satu akhlak mulia yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang rahim. Apa yang dimaksudkan dengan rahim? Rahim itu adalah syadidur rahmah, sosok yang memiliki kasih sayang yang sangat-sangat besar kepada sesamanya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Dan kesaksian ini, testimoni ini tidak hanya diberikan oleh para sahabat-sahabat terdekat Nabi yang senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat bagaimana besarnya rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang beriman, ini juga langsung dipersaksikan oleh Rabbul Alamin, oleh Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman adalah sosok yang rauf, adalah sosok yang penuh dengan kelembutan, rahim, dan juga sosok yang penuh dengan kasih sayang. Jadi sini Anas bin Malik menyebutkan dan mengisahkan kepada kita secara umum akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau sosok yang penuh dengan kasih sayang. Lalu setelah itu beliau berikan rincian bagaimana bentuk besarnya sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang beriman. Beliau katakan, wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah. Tidaklah setiap orang yang datang kepada beliau, yang mana orang-orang ini memiliki permintaan-permintaan tertentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang mereka minta. Jadi kalau ada salah seorang di antara sahabatnya yang datang kepada beliau hendak meminta sesuatu, hendak meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengusahakannya, akan berusaha kuat untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi permintaan-permintaan dari sahabatnya. Wa anjazalahu in kana indah. Bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh sahabatnya, yang diminta oleh sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan segan-segan langsung memberikan hal tersebut kepada siapa? Kepada sahabatnya yang meminta. Dan ini adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan sahabat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau diminta sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberi. Kemudian oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sebutkan salah satu contoh realnya bagaimana besarnya sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman. Beliau ceritakan, wa uqimatis salatu, suatu ketika salat sudah dikumandangkan iqamahnya, artinya sudah iqamah, lalu kemudian para sahabat sudah bersiap-siap untuk salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah siap salat bersama dengan para sahabatnya. Waja'ahu a'rabiyun, lalu kemudian tiba-tiba ya datang seorang badui, maju ke shaf yang terdepan, lalu kemudian mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi thawbihi, lalu kemudian si badui ini menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa gambarkan ya, kalau kemudian kita sedang siap-siap sholat, imamnya sudah memerintahkan kepada makmum untuk merapikan shafnya, kemudian makmum juga sudah bersiap untuk sholat, tiba-tiba imamnya ditarik bajunya oleh seseorang. Ini yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik bajunya oleh seorang badui. Faqala, lalu kemudian badui ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama baqiya min hajati yasiratun wa akhafu ansaha. Bahwasanya, wahai Nabi, wahai Muhammad, saya punya sedikit kebutuhan yang harus saya sampaikan kepadamu, yang harus saya sampaikan kepadamu, dan saya khawatir kalau ditunda, kalau saya sampaikan setelah selesai sholat, saya khawatir akan terlupa.
Jadi subhanallah, sudah mau sholat tiba-tiba ya orang ini narik baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menyampaikan, wahai Nabi, saya punya kebutuhan mendesak yang harus saya sampaikan kepadamu, dan saya khawatir kalau tidak saya sampaikan sekarang saya akan lupa. Ya kira-kira kalau hal seperti ini kejadian sama kita, apa yang kita lakukan? Ya pasti akan marah. Tapi luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berinteraksi dengan orang lain selalu melihat bagaimana latar belakang dari orang tersebut. Nabi tahu yang melakukan hal ini adalah seorang badui, yang notabene-nya badui itu memiliki sikap yang agak kasar, sikap yang agak keras, dan jauh dari apa? Jauh dari akhlak yang mulia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi hal tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak mengusir badui tadi. Nabi enggak berkata, sudah kamu sholat dulu, nanti kalau kamu punya kebutuhan maka sampaikan setelah sholat. Tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melayani dan memenuhi permintaan sang badui. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara berdua dengan badui tersebut sampai kebutuhan badui ini apa? Tuntas dan selesai. Thumma aqbala fasalla. Pada saat kemudian si badui ini merasa kebutuhannya telah disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian apa? Memulai ibadah salat. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faidah fikhiyah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah dibolehkannya bagi seorang imam untuk menjeda antara iqamah dengan apa? Dengan pelaksanaan ibadah salat. Terutama kalau ada hajat-hajat tertentu, terutama kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalkan, kalau iqamah sudah dikumandangkan, kemudian semua sudah bersiap untuk melakukan ibadah sholat, qadarullah imamnya batal wudunya. Lalu kemudian imamnya berkata kepada para makmum, mohon tunggu sebentar, saya mau ambil air wudu. Maka kewajiban bagi makmum adalah menunggu imam sampai apa? Sampai selesai dari wudunya. Atau kemudian dengan contoh yang lain, kadang-kadang seorang imam datang ke masjid sambil membawa anaknya yang masih kecil. Qadarullah ketika kemudian iqamah telah dikumandangkan, ternyata anaknya rewel, nggak bisa diam dan lain sebagainya. Kemudian imamnya berkata kepada para makmum, mohon tunggu sebentar, saya akan apa? Bawa pulang anak saya terlebih dahulu. Maka apa? Maka tugas makmum adalah menunggu, kecuali kalau imamnya kemudian apa? Mengamanahkan ya orang lain untuk menggantikannya. Tapi kalau manakala imamnya memerintahkan kepada para makmum untuk menunggu, maka yang terbaik bagi para makmum adalah menunggu sampai imamnya selesai dari apa? Dari kebutuhannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, karena saking lamanya para sahabat menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sedang mengobrol dengan seseorang laki-laki, sedangkan iqamah telah dikumandangkan, sampai-sampai sebagian para sahabat itu ada yang sudah mulai terkantuk-kantuk. Bahkan ada di antara sahabat yang tertidur karena saking apa? Saking lamanya mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keperluan Nabi selesai, Nabi kemudian mendatangi para makmumnya, kemudian memulai apa?
memulai ibadah salat. Ya, jadi ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis yang ketiga. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memiliki ya sifat sayang yang sangat-sangat besar kepada umatnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang sangat besar kepada umatnya. Masyarul muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian di hadis yang keempat secara ringkasnya, di hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, yaitu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Ma su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta sesuatu oleh orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari lisannya ucapan tidak. Jadi kalau ada orang yang punya permintaan dan kebutuhan tertentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak pernah menjawab apa? Menjawab tidak. Apa makna dari hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Qurmani, beliau mengatakan, ma'nahu ma tuliba minhu syai'un min amrid dunya famana'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau diminta, ada orang yang meminta kepada beliau terkait tentang perkara-perkara dunia, kebutuhan-kebutuhan duniawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak. Makanya disampaikan, sampai-sampai ada seseorang yang begitu tahu Nabi itu setiap diminta sesuatu enggak pernah menolak, enggak pernah menjawab tidak. Sampai-sampai ada seseorang yang sengaja meminta pakaian yang baru saja dihadiahkan oleh seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pakaian tersebut baru saja dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru dikasih, baru dipakai oleh Nabi, tiba-tiba ada seseorang yang minta pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu Nabi kalau diminta sesuatu enggak pernah nolak. Akhirnya baju yang baru saja dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian beliau buka, lalu diberikan kepada siapa? Kepada laki-laki tersebut. Sampai-sampai para sahabat ketika itu sangat-sangat geram dengan tindakan laki-laki ini, karena mereka semua tahu Nabi kalau diminta sesuatu enggak pernah menolak. Akhirnya laki-laki ini menjelaskan alasannya kenapa beliau begitu tega meminta baju yang baru saja dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki ini, aku minta pakaian ini agar aku bisa jadikan sebagai kain kafanku manakala aku meninggal dunia. Ya, manakala aku meninggal dunia. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurmani. Jadi makna dari hadis ini adalah Nabi ketika diminta sesuatu oleh para sahabatnya, maka Nabi enggak pernah nolak, enggak pernah mengucapkan tidak. Bahkan disebutkan oleh seorang penyair yang bernama Al-Farazdaq, dia mengatakan maqala la qattu illa fi tasyahudihi. Nabi enggak pernah menjawab tidak pernah keluar dari lisannya kalimat-kalimat tidak, kecuali pada saat beliau mengucapkan tasyahud di dalam salatnya. Karena kalau kita tasyahud, kita bilangnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi satu-satunya kalimat la, kalimat tidak yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada saat beliau membaca tasyahud. Selain itu beliau enggak pernah mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat la. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya walaisal muradu annahu yu'ti ma yutlabu minhu jazman, balil muradu annahu la yantiqu birraddi.
Yang dimaksudkan dalam hadis ini kata sebagian para ulama, bukan maksudnya setiap para sahabat meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan kabulkan permintaan mereka. Nabi akan berikan apa yang menjadi permintaan mereka, tidak. Akan tetapi makna dari hadis ini kata sebagian para ulama, Nabi kalau memang tidak menyanggupi permintaan para sahabatnya, maka Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat apa? Kalimat tidak. Jadi kalau memang nggak bisa, maka beliau akan diam. Ini makna daripada apa? Makna daripada hadis ini. Bahkan disebutkan juga oleh sebagian para ulama yang lainnya. Bukan juga ini mengindikasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat tidak ketika diminta sesuatu oleh para sahabatnya. Karena disebutkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan tidak terhadap permintaan beberapa orang sahabatnya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-92. Allah sebutkan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai. Dan tidak berdosa atas orang-orang yang mereka punya keinginan untuk berangkat menuju ke medan pertempuran, tapi mereka tidak mendapati bekal yang cukup untuk berangkat berperang, lalu kemudian mereka minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memfasilitasi mereka agar bisa ikut berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian qul tala ajidu ma ahmilukum alai. Lalu kemudian engkau wahai Muhammad berkata kepada mereka, aku tidak mendapati sesuatu yang bisa memberangkatkan kalian, membawa kalian kemana? Ke medan jihad. Jadi pernah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Mengucapkan tidak atas apa? Atas permintaan sebagian para sahabatnya. Tapi beliau mengucapkan kalimat tidak karena ada apa? Ada udhurnya. Jadi bukan ketika sahabatnya minta sesuatu, Nabi langsung bilang tidak. Tapi terlebih dahulu Nabi SAW akan mengusahakannya terlebih dahulu. Makanya di sini kalimatnya adalah qulta la ajidu ma ahmilukum alai. Engkau mengatakan kepada mereka, saya tidak bisa membawa kalian. Nabi tidak mengatakan saya enggak akan membawa kalian. Tapi Nabi katakan saya enggak bisa membawa kalian. Artinya Nabi pengen agar sahabatnya ini yang punya semangat yang kuat untuk berangkat berperang, pengen agar mereka bisa apa? Bisa ikut berperang. Dan Nabi mengusahakan hal tersebut. Dikarenakan di zaman dahulu, kalau orang-orang yang beriman ingin ikut terjun dalam medan pertempuran, maka mereka harus punya bekal mereka sendiri. Mereka harus punya kendaraan sendiri, harus punya bekal makanan yang mereka bawa juga sendiri selama mereka berada di medan pertempuran. Mereka juga harus membawa senjata mereka sendiri. Sehingga yang bisa ikut berperang dan berjihad adalah mereka para sahabat yang secara ekonomi mereka mampu untuk apa? Untuk membekali diri mereka sendiri. Sedangkan para sahabat yang berasal dari kalangan orang-orang miskin, ini mereka tidak bisa berangkat ke medan pertempuran. Nah, inilah yang melatar belakangi sebagian para sahabat yang miskin dari kaum Ansar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka pengen ikut berjihad di jalan Allah, pengen ikut berperang di jalan Allah, tapi mereka nggak punya bekalnya. Minta dibekali oleh Nabi. Tapi ternyata ini apa yang menjadi permintaan dari sahabat-sahabat ini ya tidak bisa dipenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan masu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la. Nabi setiap kali beliau diminta sesuatu oleh para sahabatnya,
dari perkara-perkara dunia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak pernah menolaknya, tidak pernah mengucapkan tidak pernah menolaknya secara langsung sebelum benar-benar mengusahakannya, mengusahakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ketiga dan yang keempat ini adalah dua kesaksian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bagaimana baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau setiap kali diminta sesuatu oleh para sahabatnya, maka beliau berusaha untuk untuk mewujudkan apa yang menjadi permintaan-permintaan dari sahabatnya. Kemudian di hadis yang kelima, ini akan disebutkan terkait tentang bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memiliki akhlak yang luhur berupa jiwa yang dermawan, dan ini adalah sesuatu yang senantiasa beliau contohkan kepada para sahabatnya. Ini kemudian benar-benar diteladani oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Artinya Nabi SAW ketika kemudian menampakkan jiwa kedermawanannya, ini dirasakan ya manfaatnya oleh para sahabatnya, sehingga para sahabat pun mereka berbondong-bondong meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sifat kedermawanannya. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, adalah sebuah asar, dalam sebuah asar dari Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitum ra'ataini ajwada min Aisyata wa Asma." Kata Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat dua sosok wanita yang paling dermawan di antara banyaknya sahabat-sahabat wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedermawanannya melebihi dari dua orang wanita, yaitu yang pertama adalah Aisyah dan yang kedua adalah siapa? Adalah Asma. Dan Aisyah maupun Asma dua-duanya adalah apa? Adalah putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dua-duanya adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hanya saja mereka beda ibu. Mana yang lebih besar, Pak? Asma atau Aisyah? Yang lebih besar adalah Asma. Kalau Asma, ibunya bernama Qatilah, dan ibunya adalah seorang wanita musyrikah. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ibunya bernama Ummu Rumman, salah seorang sahabat besar wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, meskipun kemudian lahir dari ibu yang berbeda, tapi lahir dari satu akar yang sama, satu bibit yang sama, yaitu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka sifat-sifat yang melekat pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini juga Ini juga contoh oleh kedua anaknya, yaitu Aisyah dan juga Asma binta Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sifat orang tua, keteladanan orang tua, itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi akhlak siapa? Akhlak anak-anaknya. Kalau orang tuanya adalah orang tua yang dermawan, yang setiap hari dia perlihatkan kedermawanannya tersebut kepada anak-anaknya, yang setiap hari anak-anaknya menyaksikan bagaimana luar biasanya kedermawanan dari orang tuanya, maka itu akan membentuk anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang dermawan. Sebagaimana Aisyah dan juga Asma
binta Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan anak-anak kita adalah anak-anak yang pelit, anak-anak yang kikir, jangan-jangan kita juga orang tuanya adalah orang tua yang pelit. Ya, orang tua yang pelit. Ya, jadi kata siapa? Kata Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini siapa, Pak? Abdullah bin Zubair ini siapa? Putra dari Asma. Ya, putra dari Asma. Ya, putra dari Asma. Jadi Abdullah bin Zubair mempersaksikan bahwasanya ibunya dan tantenya Aisyah radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua adalah wanita yang paling apa? Yang paling dermawan. Dan dua-duanya adalah orang yang melihat bagaimana kedermawanan dari siapa? Dari orang tuanya, begitu pula melihat bagaimana kedermawan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena subhanallah, Aisyah orang tuanya adalah orang tua yang dermawan. Suaminya pun adalah suami yang dermawan. Maka wajar kalau kemudian Aisyah menjadi sosok wanita yang dermawan. Ya, sosok wanita yang dermawan. Dan ya subhanallah, ya salah satu wasiat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus beliau sampaikan kepada kaum wanita adalah memerintahkan para wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan nasihatnya pada saat sholat Id secara umum kepada jamaah yang hadir, maka Nabi SAW di akhir wasiatnya senantiasa mengkhususkan wasiatnya kepada kaum wanita. Dan salah satu yang beliau wasiatkan kepada kaum wanita adalah tasaddaqna. Hendaklah kalian banyak-banyak bersedekah. Ya, hendaklah kalian banyak-banyak bersedekah. Nah, subhanallah. Kadang-kadang seorang suami pengen sedekah, tapi seringkali terhalang oleh siapa? Terhalang oleh istrinya. Ya, terhalang oleh istrinya. Ya, terhalang oleh istrinya. Maka di sini Nabi SAW perintahkan kepada para wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Tasaddaqna. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Asma dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wajuduhuma mukhtalif. Kemudian kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya dan sisi kedermawanan daripada Asma dan Aisyah ini berbeda satu dengan yang lainnya. Amma Aisyatu fakanat tajma'u syai' ila syai' hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat. Adapun bentuk dan model kedermawanan dari Aisyah adalah Aisyah biasanya mengumpulkan sesuatu terlebih dahulu sampai sesuatu tersebut, sampai harta tersebut menjadi banyak. Kalau sudah terkumpul banyak, baru kemudian beliau sedekahkan, baru beliau bagi-bagikan. Wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an ligharin. Adapun model daripada kedermawanan Asma itu adalah Asma tidak pernah menahan hartanya sampai esok hari. Apa yang dia punya hari itu, maka hari itu juga dia bagi-bagikan kepada orang lain. Ini adalah dua role model bagi kita dalam bersedekah. Mau ambil model yang mana saja adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita pengen bersedekah seperti sedekahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ini adalah sesuatu yang baik. Kan disebutkan oleh para ulama salah satu alasan kenapa Aisyah mengumpulkan hartanya terlebih dahulu menjadi banyak. Kalau sudah banyak baru dikumpul, baru kemudian dibagi-bagikan dan disedekahkan, karena kalau misalkan dibaginya yang ada, yang kadang-kadang yang ada itu hanya sedikit saja,
Kalau yang sedikit ini dibagi, kadang-kadang nggak bisa apa? Nggak bisa dibagi secara menyeluruh. Bisa jadi yang butuh 10 orang, tapi karena harta kita ini sedikit, hanya bisa dibagi kepada lima orang. Kalau dibagi kepada 5 orang, maka khawatirnya 5 orang yang lainnya yang tidak kebagian, maka mereka akan apa? Akan sedih. Atau misalkan bisa saja yang sedikit ini dipaksakan untuk dibagikan kepada seluruh orang tersebut, kepada 10 orang tersebut seluruhnya, tapi apa? Tapi dalam kadar jumlah nilai yang sangat-sangat sedikit sekali, yang bisa jadi nilai tersebut apa? Terasa kurang manfaatnya. Maka Aisyah memilih untuk apa? Untuk dikumpulkan terlebih dahulu, kalau sudah banyak baru kemudian dibagi-bagikan. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha bukan berarti beliau adalah sosok yang kaku. Model sedekahnya seperti ini terus tidak. Kadang-kadang Aisyah radhiyallahu taala anha dalam situasi dan kondisi tertentu, ya apa yang ada kadang itu yang beliau sedekahkan di hari itu juga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya ada seorang wanita, ini pernah kita bahas juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Aisyah pernah didatangi oleh seorang wanita, seorang ibu bersama dengan dua orang putrinya, minta makanan kepada Aisyah. Maka Aisyah kemudian mencari makanan di setiap sudut rumah beliau dan hanya menemukan 3 butir kurma, dan itu yang diberikan oleh Aisyah kepada wanita tersebut beserta dengan dua orang putrinya. Jadi boleh dengan seperti ya modelnya Aisyah. Konsep Aisyah dalam bersedekah, dikumpulkan dulu hartanya, kalau sudah banyak baru dibagi-bagikan. Atau konsep yang dipraktekkan oleh Asma radhiyallahu taala anha, apa yang ada di tangannya di hari itu, maka itu juga yang dia sedekahkan. Sebagian para ulama menyebutkan alasan kenapa Asma memilih model ini, di antaranya adalah karena ini adalah pesan khusus yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Asma. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Asma pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mali malun illa ma adkhala alayya az-Zubair. Wahai Nabi, saya ini enggak punya uang kecuali uang yang diberikan oleh suami saya, yaitu Az-Zubair bin Awwam. Afa atasaddaqu anha, maka apakah boleh uang yang diberikan oleh Zubair ini aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqi, sedekahkan harta tersebut, wala tu'i fayu'a alaik, dan jangan kamu tahan-tahan, maka niscaya dikhawatirkan Allah juga akan menahan apa? Menahan rizkimu. Jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa apa? Asma memilih untuk apa? Untuk mensedekahkan setiap harta yang berada di tangannya pada hari itu juga, mau dalam jumlah yang sedikit atau banyak, tanpa menunda-nundanya sampai kapan? Sampai esok hari. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.